Shalom, salam jumpa bagi kita seluruh warga jemaat, secara khusus jemaat HKBC Jantung. Hari ini Tuhan menganugerahkan waktu bagi kita. Di tengah-tengah aktivitas kita hari ini, mari kita siapkan hati kita untuk mendengar suara Tuhan sejenak. Untuk itu mari kita siapkan hati kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan dari anaknya Yesus Kristus kiranya menyertai kamu. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan yang menuntun hidup kita hari ini diambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal 5 ayat yang ke-19 dan 20. Tetapi waktu malam, seorang malaikat Tuhan membuka pintu-pintu penjara itu dan membawa mereka keluar. Katanya, "Pergilah, berdirilah di bait Allah dan beritakanlah seluruh firman hidup ini kepada orang banyak." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku, dalam perjalanan kehidupan kita ini bisa saja kita berada pada satu situasi di mana kita merasa sepertinya tiada jalan. Kita sudah berada dalam kebuntuan dan sepertinya kita akan menyerah dan pasrah saja dengan keadaan. Saudara-saudaraku, di hari ini kita diingatkan Tuhan. Jika kita berada dalam kondisi seperti itu, maka jangan pernah mau menyerah. Jangan pernah mau berputus asa. Memang kemampuan kita terbatas, kita lemah, dan kita tak berdaya. Tetapi ingatlah, kuasa Tuhan sungguh mampu menyelesaikan semua hal dalam kehidupan kita. Bagi Tuhan pasti ada jalan. Seperti perkataan salah satu lagu rohani yang mungkin kita juga pernah menyanyikannya. Di referen nyanyian itu dikatakan demikian, "Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakannya bagiku, aku diangkat dan dipulihkannya." Demikian lirik lagu tersebut. Saudara, demikian juga firman Tuhan hari ini. Firman hari ini mau meyakinkan kita akan hal tersebut. Mari kita yakini dari pengalaman rasul-rasul Kristus berikut ini. Ketika itu para rasul sedang dipenjara karena mereka dengan giat memberitakan Injil Kristus. Kemudian mereka mengalami penolakan. Mereka ditangkap dan mengalami penganiayaan. Namun di tengah-tengah situasi yang seperti itu, di tengah situasi yang nampaknya buntu, ternyata Tuhan sendiri bertindak. Ia kemudian mengutus malaikatnya untuk membuka pintu-pintu penjara secara ajaib. Saudara-saudara, hal ini mengingatkan kita bahwa sesungguhnya tidak ada tembok yang terlalu kuat yang dapat menghalangi pekerjaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Hal itu benar-benar dialami oleh para rasul. Saudara-saudaraku, maka bagi kita sekarang, jika kita sedang merasa terpenjara oleh karena masalah, oleh karena tekanan kehidupan, atau juga mungkin karena tantangan-tantangan iman kita, ingatlah bahwa Tuhan sungguh sanggup membebaskan kita, bahkan membebaskan kita dari situasi yang paling tidak mungkin menurut kita. Tapi ada dua kunci yang harus kita ingat. Pertama, jangan pernah menyerah, teruslah berjuang. Dan kunci yang kedua, datanglah kepada Tuhan, mohonkan kekuatan dan pertolongan Tuhan. Mari kita ingat dan hidupi firman Tuhan yang tertulis dalam Injil Matius pasal 11 ayat 28 yang berkata demikian. "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat,
Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Oleh karena itu saudara-saudaraku, jika semakin berat beban yang kita rasakan, maka kita harus semakin kuat berseru kepada Tuhan. Jika beban semakin menekan, jangan pernah menjadi kecut. Jangan pernah menjadi tawar hati. Tetapi teruslah berdiri tegak. Teruslah setia mengikut dan melayani Tuhan melalui kehidupan kita ini. Maka dari sikap seperti itu, kita juga akan menjadi saksi bagi dunia ini bahwa anak-anak Tuhan tidak akan pernah dapat dikalahkan oleh apapun. Anak-anak Tuhan akan tetap setia mengikut dan melayani Dia dalam segala kondisi. Amin. Kita berdoa. Segala puji, syukur, dan hormat kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan, yang menganugerahkan hari ini bagi kami. Kami dalam keadaan sehat, sukacita, dan kuat menyambut hari yang baru ini. Dan kami akan mempergunakan hari ini meneruskan hidup dan aktivitas kami. Di tengah-tengah kehidupan kami hari ini, Engkau memberikan firman-Mu yang menjadi pegangan kehidupan kami. Supaya kami tidak pernah berputus asa atau menyerah jika kami harus diperhadapkan dengan situasi yang buntu, yang seolah tak ada jalan keluar. Kami tidak boleh menyerah, karena ketika kami lemah, kuasa Tuhan luar biasa dalam kehidupan kami. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Tiada jalan buntu bagi Tuhan. Terima kasih Bapa. Maka jika kami mengalami kesulitan, pergumulan, biarlah kami datang dan berseru kepadamu. Dan Engkau akan memberikan kelegaan bagi kami. Dan biarlah hidup kami menjadi hidup yang terus berdiri tegak di tengah-tengah berbagai persoalan kehidupan. Kami tetap setia mengikut Engkau. Kami tetap setia melayani Engkau. Sehingga dari sana jugalah kami boleh bersaksi bagi dunia ini bahwa orang-orang percaya tidak akan pernah dapat dikalahkan oleh pergumulan-pergumulannya. Karena dia yakin dia memiliki Tuhan yang Maha Kuasa yang melepaskan dia dari setiap kebuntuan dan persoalan kehidupannya. Terima kasih Tuhan, mampukan kami menghidupi firman-Mu hari ini. Kami juga berdoa untuk hidup kami hari ini Tuhan. Biarlah selalu dalam penyertaan dan pertolongan Tuhan. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang bergumul, yang susah, yang sedang sakit. Engkau lawat mereka, Engkau berikan penghiburan, Engkau berikan jalan keluar, dan Engkau sembuhkan bagi setiap yang sedang sakit saat ini. Sehingga pada waktunya mereka boleh memuji-muji nama Tuhan. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang bersuka cita, yang merayakan hari ulang tahun kelahiran dan pernikahannya hari ini. Jika kami tidak dapat menyebutkannya satu persatu, tapi Tuhan sungguh tahu, maka Tuhan berkati mereka. Tetap beroleh sukacita, kesehatan dalam usia mereka yang Engkau tambahkan. Biarlah juga mereka dapat memuji Engkau atas anugerah yang sudah mereka terima hari ini. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Shalom saudara-saudara seluruh jemaat Tuhan HKBP Cijantung. Dalam semangat arak-arakan tahun transformasi HKBP tahun 2025, maka kita HKBP Cijantung akan ikut bersama-sama merasakan bagaimana roh dan gelora tahun transformasi tersebut. Untuk itu, HKBP Cijantung melalui panitia tahun transformasi sudah merancang satu kegiatan yang dapat membuat kita bersama-sama mendapatkan informasi, pengetahuan tentang transformasi HKBP. Hal itu kita akan lakukan melalui kegiatan Family Gathering HKBP Cijantung yang akan dilakukan pada hari Sabtu tanggal 19 Juli 2025 yang akan datang di Rumah Perubahan. Melalui video ini saya mengajak kita seluruh warga jemaat HKBP Cijantung, mulai dari sekolah minggu, remaja, Lapas Subulung, Ruas Ama, Ruas Ina sampai lansia. Mari bersama-sama berikan waktunya kita hadir bersama-sama mengikuti Family Gathering dan mendapatkan pengetahuan pengajaran melalui transformasi HKBP yang akan diberikan oleh hambanya Bapak Parlindungan Marpau. Saudara-saudaraku, mari catat hari Sabtu 19 Juli 2025 di Rumah Perubahan. Kita akan bersama-sama menghadiri Family Gathering HKBP Cijantung. Tuhan memberkati kita dan sampai jumpa tanggal 19 Juli 2025. Horas.